Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 wilayahnya merupakan lautan. NKRI memiliki lebih dari 17.000 pulau. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berfokus pada konektivitas laut antar pulau atau wilayah. Dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional, Kementerian Perhubungan menumbuhkan sektor swasta dan menghadirkan tol laut dan perintis. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan kapal berbendera Indonesia. Pada angkutan laut dalam negeri, tercatat 22 juta orang menggunakan kapal dan 800 juta ton muatan bongkar muat menggunakan kapal laut. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada tahun 2021 telah menerbitkan RPK Tramper maupun RPK Liner. Jumlah RPK ini menunjukkan bahwa secara sederhana bahwa indikasi pada tahun 2021 terdapat 15.000 kapal berbendera Indonesia yang melayani mobilitas orang dan barang di dalam negeri, tidak termasuk kapal penyeberangan dan kapal pelayaran rakyat. Dalam kancah internasional, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut digawangi oleh Subdit Angkutan Laut Luar Negeri, berperan aktif dalam berbagai kerjasama internasional, bernegosiasi untuk membuka peluang bagi para perusahaan di Indonesia untuk melebarkan usahanya di luar negeri. Bersama para stakeholder terkait, bergerak bersama menjadi benteng dalam menjaga azas kabotaj dengan memprioritaskan kapal berbendera Indonesia melayari dan melayani kebutuhan industri kemaritiman. Pelabuhan sebagai titik temu antar transportasi darat dan laut dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Untuk melayani berbagai keperluan, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut nasional dan atau perusahaan angkutan laut asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut nasional dan atau kapal perusahaan angkutan laut asing selama berada di Indonesia. Sampai dengan tahun 2022, BKPM telah menerbitkan perizinan berusaha keagenan kapal atas nama Menteri Perhubungan melalui OSS yang diverifikasi oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Dengan adanya perizinan berusaha keagenan kapal, diharapkan dapat menunjang kelancaran masuk dan keluarnya kapal di suatu pelabuhan. Dalam bidang ekonomi, barang konsumen dapat dipasarkan dengan cepat dan lancar hanya bila didukung oleh keberadaan kapal dan pelabuhan yang memadai sehingga disparitas harga barang bisa ditekan dan ada keseimbangan antara wilayah Indonesia di bagian barat dan timur. Kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut adalah konsep pemerintah yang hadir memastikan konektivitas transportasi laut tersedia di tempat yang paling terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan negara, serta memberikan rasa keadilan bagi semua warga negara Indonesia dimanapun berada. Di tahun 2022, kita memberikan pelayanan tol laut barang dan diikuti dengan menurunnya disparitas harga di beberapa daerah, yang dibuktikan dengan jumlah pelabuhan singgah yang terus bertambah setiap tahunnya. Biaya logistik yang tinggi khususnya di moda transportasi laut tampaknya menjadi sebuah persoalan yang dihadapi Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Sehingga optimalisasi transportasi laut dan sistem logistik nasional adalah pilihan tepat untuk peningkatan konektivitas angkutan laut barang, menekan biaya secara signifikan, dan meningkatkan layanan khususnya di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan menjadi tugas bidang pengembangan usaha angkutan laut. Didukung oleh sekitar 22.000 armada nasional dengan berbagai jenis kapal pengembangan usaha angkutan laut, diharapkan dapat memberdayakan industri angkutan laut melalui industri perkapalan nasional yang mumpuni dan berdaya guna. Sejak tahun 2003, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut telah membangun 300 kapal berbagai jenis armada dan dioperasikan untuk dapat melayani konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk pelayanan perizinan berusaha, hingga tahun 2022 pengembangan usaha angkutan laut telah menerbitkan surat izin usaha perusahaan angkutan laut dan surat izin operasi angkutan laut khusus. Semua bentuk perizinan berusaha secara signifikan menambah penghasilan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Dan pengembangan serta terobosan baru terus dilakukan untuk meningkatkan penghasilan PNBP melalui digital platform, kerjasama pemanfaatan kapal, dan pengelolaan aset barang milik negara atau BMN. Untuk mendukung kelangsungan operasional seluruh armada kapal yang melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Indonesia, bersama BPH Migas, Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut melakukan penyusunan kebutuhan jenis BBM tertentu atau JBT, atau BBM subsidi sejak tahun 2020. Sebagai upaya transparansi pelayanan publik, bagian sistem informasi melaksanakan perencanaan dan pengembangan sistem untuk seluruh perizinan ditelah melalui SIM-Lala serta digitalisasi pelabuhan melalui aplikasi INA-Portnet, sehingga seluruh pelabuhan di bawah UPT Ditjen Hubla telah 100% terdigitalisasi. INA-Portnet telah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait, diantaranya Indonesia National Single Window atau INSW, Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak dari Kemenku, serta Badan Usaha Pelabuhan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di pelabuhan. Serta sistem informasi juga mendukung operasional kapal negara dalam melakukan kegiatannya dengan aplikasi Si Tol Laut dan Si Perintis, guna mempermudah pengawasan pergerakan barang dan subsidi negara. Sebagai manajemen pengawasan, perawatan, dan pemeliharaan di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang berguna untuk pengembangan pada area 3TP. Bagian sarana prasarana angkutan laut melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membangun perangkat dan sistem manajemen kapal yang terdigitalisasi untuk melakukan kontrol terhadap operasional kapal guna menjamin kehandalan kapal-kapal tersebut dalam menjalankan tugasnya. Serta melakukan pemantauan kapal-kapal negara tersebut, Sapras telah melengkapi tiap kapal negaranya dengan perangkat tracking system yang terinstal pada masing-masing unit agar kapal lebih aman dan terpantau. Untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas angkutan laut, Ditlala disupport SDM, sarana dan prasarana dan anggaran yang memadai. Di samping itu, Ditlala sudah menerapkan manajemen mutu ISO 9001-2015. Terbukti sudah 4 tahun Ditlala mendapatkan sertifikat dari Lloyd Register. Tahun depan, tahun 2023 dan seterusnya, bukan hanya menjadi rutinitas di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, melainkan terus mengejar capaian-capaian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing subdirektorat untuk menjadikan lautan Indonesia terus berjaya di masa yang akan datang.